Sebagai unit kerja yang berhubungan langsung dengan kebijakan cukai, kami mengawal penerimaan negara dan mengamankan pengendalian atas barang kena cukai di Indonesia. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Termasuk dalam barang kena cukai adalah etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Cukai merupakan pungutan negara yang menarik, karena di satu sisi, cukai sangat dibutuhkan untuk penerimaan negara, namun di sisi lain, atas barang kena cukai juga dibatasi konsumsi maupun peredarannya. Dari perahu turunkan sauh, tertambat manis di batas pantai. Mari mengenal kami lebih jauh, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Berlokasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai merupakan salah satu unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas sebagai garda terdepan dalam menyusun kebijakan yang mengatur bagaimana penerapan cukai di Indonesia. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi 4 subdirektorat setingkat eselon 3, 13 pejabat setingkat eselon 4, kelompok jabatan fungsional, dan 86 orang pelaksana. Sebagai institusi perumus dan pelaksana kebijakan di bidang cukai, kami memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai terus berkomitmen dan bergerak cepat untuk senantiasa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penguatan budaya organisasi kami lakukan dengan pernyataan komitmen integritas dari seluruh pejabat dan pegawai, penerapan budaya Kementerian Keuangan dan sikap dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam aktivitas keseharian di tempat kerja. Sejalan dengan visi Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, menjadi institusi yang andal dalam merumuskan kebijakan cukai baik budgeter dan reguleran, kami terus berkembang menciptakan beberapa inovasi pelayanan berbasis informasi teknologi dan non-informasi teknologi. Inovasi yang dimiliki antara lain, aplikasi Eksis. Aplikasi di bidang cukai yang digunakan dalam pelayanan cukai secara daring, tanpa kertas, dan bertujuan untuk mengurangi intensitas tatap muka kepada pengguna jasa. Aplikasi ini telah digunakan dan terimplementasi di seluruh satuan kerja vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Minilab Identifikasi Pitai Cukai merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pita cukai. Layanan ini dilaksanakan bekerja sama dengan tim ahli dari penyedia pita cukai. Dalam rangka penataan manajemen sumber daya manusia, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai telah dan terus melakukan program berkesinambungan yang direalisasikan dalam bentuk perencanaan kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja, pola mutasi internal, program peningkatan kompetensi pegawai, penegakan aturan disiplin internal, dan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, salah satu bentuknya dengan penghargaan Employee of the Month. Dari sisi penerimaan, kami mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai, di mana selama 3 tahun terakhir, penerimaan cukai dapat melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persentase capaian lebih dari 100%. Sebagai pengemban amanat perlindungan masyarakat, kami bertugas melindungi masyarakat dari beredarnya barang kena cukai ilegal yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kebijakan pengendalian dan pengawasan di bidang cukai. Dalam rangka menjamin terlaksananya kinerja terbaik dari setiap individu pegawai, kami senantiasa melakukan program penguatan pengawasan melalui berbagai kegiatan internalisasi dan sosialisasi.
Di antaranya, monitoring dan evaluasi kinerja, pembinaan mental pegawai, dan pengembangan sistem pengaduan dari masyarakat. Pelayanan di bidang cukai yang kami berikan di antaranya layanan pemesanan, penyediaan dan pengembalian pita cukai, serta layanan fasilitas pembebasan cukai terhadap etil alkohol. Dan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, kami memberikan janji layanan sebagai wujud komitmen kami. Guna mendukung pelayanan prima, kami memiliki fasilitas, ruang pelayanan, ruang konsultasi pengguna jasa, pojok literasi, layanan mandiri, dan gudang pita cukai dengan sistem yang rapi dan pengawasan yang ketat. Penggunaan media sosial dalam bentuk program podcast dan webinar menjadi jalur komunikasi publik sebagai alat sosialisasi dan publikasi aturan di bidang cukai. Buat kami di PT Molindo, yang paling berkesan adalah pada saat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, yaitu terjadi peningkatan kebutuhan akan hand sanitizer dan disinfektan sehingga permintaan etil alkohol meningkat sangat signifikan. Kami melihat Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai bergerak sangat cepat dan responsif melalui relaksasi pemberian fasilitas pembebasan etil alkohol untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelayanan pemberian fasilitas tersebut, kami tidak mengeluarkan biaya apapun, tetapi kami tetap menerima layanan dengan cepat dan memuaskan. Buat kami, hal tersebut adalah pengalaman yang sangat berkesan sekali. Semoga Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Bea Cukai makin baik. Bagi kami dari PT Jarum, pengguna jasa pelayanan pita cukai, hal yang paling berkesan adalah saat terjadi banjir di awal tahun 2020. Perkiraan kami sebelumnya karena banjir tersebut, maka pelayanan pita cukai tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Tapi faktanya, pelayanan pita cukai dari DTFC tetap berjalan, meskipun banjir sudah mencapai lutut orang dewasa, serta akses ke gudang sangat sulit waktu itu. Kami sebagai stakeholder sangat merasakan bahwa integritas dari pelayanan pegawai di Gedung Jawa DTFC sangat luar biasa dan kami sangat terbantu sekali karenanya. Kami juga berterima kasih dan sangat bersyukur. Kami mendukung DTFC untuk dapat mendapatkan predikat WBK, Bea Cukai makin baik. Kami dari PT Gudang Garam sangat terkesan dengan pelayanan pita cukai yang diberikan di Gedung Jawa, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, terutama pada saat situasi pandemi COVID-19. Pada saat itu kami berpikir jika pelayanan pita cukai akan dihentikan karena situasi darurat COVID-19 ini. Tetapi ternyata para petugas di DTFC tetap berkomitmen tinggi untuk memastikan kelancaran pelayanan pita cukai. Kami sangat berterima kasih dan sangat menghargai komitmen dan integritas pegawai DTFC dalam memberikan pelayanan kepada kami. Kami mendukung Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Bea Cukai semakin baik. Sejalan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sebagai bentuk komitmen kami. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja kami. Dukung kami Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai untuk menjadi makin baik. Cukai Membangun Negeri DTFC siap WBK 2021. DTFC siap WBK 2021, Cukai untuk kita membangun Indonesia, Bea Cukai makin baik.